Saya lihat Alkitab kita, Yesaya pasal yang kelima. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Haleluya. Yesaya pasal yang pertama, Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Haleluya. Haleluya. Yesaya 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Amin. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2-nya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Amin. Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat yang ketiga. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. adililah antara aku dengan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? yang belum kuperbuat kepadanya. Ya, Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Alkitab katakan aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mengapa dihasilkannya hanyalah buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu Maka Tuhan katakan maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, Dengan tegas Alkitab berkata, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, dan melanda temboknya. sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat yang ke-6. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, Alkitab berkata, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, tidak dirantingi dan tidak disiangi. sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Saudaraku, Alkitab berkata yang tumbuh akhirnya adalah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan Aku akan memerintahkan awan-awan. supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Haleluya. Sebab kebun anggur Tuhan, angkat tangan saudara, adalah sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. hanya ada keonaran. Saudaraku gereja Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Anda dan saya kita memasuki bulan November ini adalah bulan yang penuh kemenangan yang kilat. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, tidak ada alasan untuk saudara tidak berbuah. Amin. Tidak ada alasan untuk saudara tidak berbuah lebat. Amin. Karena saudaraku, ayat yang pertama, Yesaya 5 ayat 1 berkata, ulangi lagi Bu Linda, Yesaya 5 ayat 1, tidak ada alasan untuk saudara tidak berbuah lebat. Kenapa? Karena Tuhan tidak menempatkan Anda di tempat yang tandus. Haleluya. Ayat yang pertama baca, Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Tuhan katakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur Alkitab berkata kekasihku itu mempunyai kebun anggur. di lereng bukit yang subur. Garis bawahi, di lereng bukit yang subur. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan tidak menempatkan engkau di padang gurun. Yes. Tuhan tidak menempatkan engkau di tanah yang tandus, di tanah yang tidak ada airnya, di tanah yang gersang. Alkitab dengan tegas berkata, gereja Tuhan, Anda dan saya, Tuhan menempatkan saudara di lereng bukit yang subur. Di lereng bukit yang subur. Sehingga saudaraku dengarkan, berkatmu bukan oleh situasi, kondisi, bukan. Maka saudara mesti berjalan bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan. Sekalipun di tengah-tengah krisis, engkau akan mengalami panen raya yang luar biasa. Sekalipun mungkin ada banyak saudaraku, ada banyak pintu-pintu yang tertutup,
Tetapi selalu bagi saya dan saudara yang berharap kepada Tuhan, selalu ada kasih karunia, selalu ada kasih karunia, selalu ada kasih karunia. Saudaraku gereja Tuhan, saya memberikan tema khotbah saudaraku di minggu kedua ini. Haleluya. Tanaman pilihan Tuhan. Saudaraku, Anda dan saya adalah tanaman pilihan Tuhan. Kita adalah, saudaraku, orang-orang yang ditanam oleh Tuhan di kebun anggurnya. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan tidak menempatkan kita di tanah yang tandus, di tanah yang gersang, di tanah yang tidak ada airnya. Alkitab dengan tegas berkata, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara gereja Tuhan, engkau harus menyadari, para pengusaha-pengusaha engkau harus menyadari ini, bahwa Tuhan menempatkan engkau bukan di tanah yang tandus, bukan di tanah yang gersang, bukan di tanah yang tidak ada airnya. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, Anda dan saya, Tuhan menempatkan engkau di satu tempat, yaitu lereng yang subur. Amin. Maka saya sangat percaya, kedahsyatan keluar biasaan itu akan terjadi kepada saudara. Sementara yang lain berkekurangan, engkau berkelimpahan. Sementara yang lain gagal, engkau berhasil. Sementara yang lain, mereka saudaraku meminta-minta, mereka menerima, tapi engkau memberi. Sementara yang lain tangannya di bawah, engkau dan saya tanganmu di atas. Tanganmu di atas. Tanganmu di atas, kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang Tuhan izinkan umatnya ada di padang gurun. Kadang-kadang Tuhan izinkan umatnya ada di Babel 70 tahun, di Mesir sekian ratus tahun. Tapi dengarkan ini, Babel bukan tanah pusakamu, Mesir bukan tanah pusaka saudara, tapi Yerusalem adalah tanah pusaka orang Israel, tanah yang penuh susu dan tanah yang penuh madu. Maka gereja Tuhan, dengarkan ini. Jikalau kamu tahu kebenaran itu yang memerdekakan saudara. Kalau Anda berkata, Pak, saya gagal, kamu akan gagal. Tapi kalau kamu pegang janji Tuhan, bahwa di tengah masa-masa yang sulit pun, hidupku akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, itu akan terjadi kepada saudara. Kenapa Anda diberkati Tuhan? Yang pertama, saudaraku, karena Tuhan tidak menempatkan kita di tanah yang tandus, di tanah yang kering, di tanah yang gersang. Tapi Alkitab berkata dengan tegas, Ia menempatkan saudara, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat yang kedua, baca Bu Belinda. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Saudaraku, saya anak petani. Saya ngerti betul saudaraku, bahwa saudaraku, benih itu tidak akan maksimal kalau ditanam di tanah yang tidak subur. Maka bagaimana caranya saudaraku? Semua batu-batu itu harus dibuang sebelum benih itu ditabur. Saudaraku, Alkitab berkata, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menamainya dengan pokok anggur pilihan. Gereja Tuhan, mengertikah saudara bahwa firman Allah menguduskan Anda setiap hari? Yohanes pasal 15 berkata, kamu sudah dikuduskan oleh karena firman-Ku yang menguduskan kamu. Umat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, tidak ada alasan engkau tidak diberkati. Tidak ada alasan engkau tidak diberkati Tuhan. Tidak ada alasan engkau tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari firman itu menguduskan hati saudara, menguduskan jiwa saudara. Bahkan Roma berkata, firman itu bukan di langit tempatnya sehingga engkau tidak bisa mengambilnya. Firman bukan di seberang lautan tempatnya sehingga engkau tidak bisa menyeberanginya. Firman itu, Alkitab berkata, ada di dalam hatimu dan ada di dalam mulutmu. Saudaraku gereja Tuhan, lihat betapa baiknya Tuhan itu. Alkitab berkata, Ia mencangkolnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ayat selanjutnya dikatakan, Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Garis bawahi saudaraku, Tuhan itu mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Artinya saudaraku, dengarkan, angkat tangan saudara. Ada proteksi ilahi atas saudara. Ada menara jaga yang ditempatkan di tengah-tengah saudaraku taman itu, sehingga saudaraku belalang pelompat, belalang tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada menara penjaga di sana. Ada perlindungan, ada proteksi ilahi. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Di masa-masa
di mana banyak orang sedang mengalami ketakutan. Karena banyak hal. Saudara harus menyadari, angkat tangan saudara. Ada proteksi ilahi, ada perlindungan Tuhan yang nyata atas hidup saudara. Ada perlindungan Tuhan yang begitu nyata atas hidup saudara. Bagian saudara dan saya adalah percaya bahwa ada proteksi ilahi Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang dahsyat atas saudara. Maka Anda boleh melihat Ulangan 32 ayat 10. Saudaraku gereja Tuhan, jangan ragukan. Ada perlindungan Tuhan atas saudara. Maka kita berkata, Tuhan mendirikan sebuah menara jaga untuk memastikan saudaraku, supaya pohon anggur itu menghasilkan buah yang luar biasa. Dan saudaraku, pohon anggur itu tidak diganggu oleh banyak hal yang membuat pohon itu tidak berbuah dengan luar biasa. Ulangan 32 ayat 10 baca. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri. Didapatinya dia di suatu negeri. Di padang gurun. Di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Di tengah-tengah auman dan padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan itu melindungi saudara. Tuhan itu mengawasi saudara. Tuhan itu menjagai saudara. Dijaganya engkau seperti biji matanya. Maka gereja Tuhan, dengarkan ini. Jangan pernah ragu akan perlindungan Tuhan. Jangan pernah ragu, saudaraku, akan pemeliharaan Tuhan. Dijaganya saudara, dilindunginya saudara, diawasinya saudara, seperti biji matanya. Ulangi lagi Bu Belinda yang keras, haleluya. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri. Didapatinya ia di suatu negeri. Di padang gurun. Di padang gurun. Di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Amin. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Garis bawah, dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Dijaganya sebagai biji matanya. Angkat tangan saudara gereja Tuhan. Tuhan mengelilingimu dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan mengawasi engkau. Tuhan memagari engkau. Tuhan memproteksi engkau. Maka saudaraku, keberhasilan Daud apa sih? Setan mengakui karena engkau memagari hartanya. Engkau memagari anak-anaknya. Engkau memagari apa yang ada padanya. Saudaraku gereja Tuhan. Maka kalau engkau tambah kaya, jangan sombong. Tambah diberkati, jangan sombong. Anda tambah sehat, jangan sombong. Kalau kita sehat, kita tambah diberkati. Karena ada pagar perlindungan Tuhan. Ada pagar perlindungan Tuhan yang nyata atas setiap kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Ayat yang ketiga, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ketiga. Saudaraku dengarkan ini. Anda dan saya, kita adalah tanaman Tuhan. Kita adalah pokok anggur pilihan Tuhan, yang ditempatkan di lereng yang subur. Dijagainya kita, diawasinya kita. Ditaruhnya menara yang menjaga kita. Ayat yang ketiga, perhatikan. Yesaya 5 ayat 3. Yesaya 5 ayat 3. Amin. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, Amin. adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Adililah antara aku dan kebun anggur itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, Terus. yang belum kuperbuat kepadanya? Amin. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Mengapa dihasilkannya buah anggur yang asam? Saudaraku gereja Tuhan, ini adalah isi hati Tuhan, bahwa Tuhan sangat merindukan saudara, engkau berbuah yang manis. Haleluya. Maka Alkitab berkata dalam kitab Timotius bahwa Tuhan itu mengenal miliknya, Tuhan itu mengenal kepunyaannya. Biarlah semua orang yang memanggil nama Tuhan meninggalkan dosa dan meninggalkan kejahatan. Saudaraku, Alkitab berkata, haleluya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanyalah buah anggur yang asam? Gereja Tuhan, biarlah sepanjang bulan ini Tuhan merindukan Anda menghasilkan buah anggur yang manis. Tuhan merindukan Anda dan saya dalam pernikahanmu. Saudaraku, Anda menghasilkan buah anggur yang manis dalam pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara. Tuhan mau Anda dan saya hasilkanlah buah anggur yang manis. Sebab kalau tidak, saudaraku, ada peringatan Tuhan atas saudara. Ayat yang kelima, Yesaya pasal 5 ayat 5.
Yesaya 5 ayat 5. Yesaya 5:5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu Maka sekarang kata Tuhan, aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, dan melanda sehingga tembok-temboknya. kebun itu diinjak-injak. Saudara lihat, kebun itu yang luar biasa baik. Alkitab katakan akhirnya diinjak-injak. Ayat yang ke-6-nya, Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. saudaraku lihat, kok bisa? Yang seharusnya adalah anggur yang manis, yang harusnya adalah panen raya, tapi yang tumbuh, saudaraku, adalah semak-semak. Tidak dirantingi Tidak dirantingi dan tidak disiangi, dan tidak disiangi. sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Yang tumbuh adalah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan Terus, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Alkitab berkata dengan tegas, saudaraku, kalau tidak ada buah yang manis, maka Tuhan akan memerintahkan, saudaraku, awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Maka hari-hari ini angkat tangan saudara, gereja Tuhan. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari bertobat sungguh-sungguh. Mari bertobat sungguh-sungguh. Tuhan berkata, aku akan perintahkan awan-awan sehingga hujan tidak turun kepadanya. Saudaraku dengarkan, kalau hujan tidak turun, maka saudaraku akan terjadi gagal panen. Tapi tatkala hujan turun, maka akan ada berkat yang luar biasa. Haleluya. Ayat 7 perhatikan baik-baik. Haleluya. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Lebih keras. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Ya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Terus. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dan orang-orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, Tuhan menantikan keadilan. tetapi hanya ada kelaliman. Yang muncul kelaliman. Dinantinya kebenaran, Tuhan menanti kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. tapi yang adalah keonaran. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Saudaraku, Tuhan berduka kalau Anda mengiringi Yesus, tapi Anda melayani Yesus. Dan Tuhan menantikan dari hidup saudara yang keluar adalah keadilan, tapi yang kamu hasilkan adalah kelaliman. Tuhan menanti dari saudara yang keluar adalah kebenaran, tapi yang keluar adalah keonaran. Maka gereja Tuhan, dengarkan ini. Inilah waktu gereja Tuhan di bulan yang penuh kemenangan ini. Saudara dan saya harus didapati Tuhan, dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau saudara dapat dipercaya oleh Tuhan, maka saya percaya kedahsyatan keluar biasa itu akan terjadi kepada saudara. Yesaya 61 ayat 3, Yesaya 61 ayat 3. Gereja Tuhan, mari sadari Anda adalah pohon tanaman Tuhan. Anda adalah pohon tanaman Tuhan. Dan Tuhan menempatkan Anda bukan di tanah yang tandus, bukan di tanah yang gersang, tapi Tuhan menempatkan engkau dan saya di lereng yang subur, di lereng bukit yang subur. Haleluya. Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3. Amin. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. minyak untuk pesta ganti kain kabung, Haleluya. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, Saudaraku, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Supaya orang, saudaraku, menyebut Anda dan saya pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Angkat tangan saudara. Maka saudaraku, alasan Tuhan engkau dibuat beda, alasan Tuhan engkau diberkati, alasan Tuhan engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor, engkau terus naik dan tidak turun. Dengarkan, alasan Tuhan adalah supaya lewat hidupmu, oh, kemuliaan Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan. Maka dengarkan gereja Tuhan, Dia akan memulihkan semangat yang pudar menjadi puji-pujian yang luar biasa. Dia akan mengganti, saudaraku, kain kabung saudara dengan tari-tarian. Maka ulangi lagi, haleluya. Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3. Amin. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala Siapa yang ganti percaya? abu.
Tuhan mengaruniakan kepadamu bulan ini. Halo, shalom. Tuhan memberikan kepada saudara perhiasan kepala ganti abu, perhiasan kepala ganti abu, perhiasan kepala ganti abu. Lanjutkan lagi. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Tuhan berjanji, ini firman. Kalau Anda percaya kepada firman ini tidak akan kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia. Firman ini akan bekerja kepada saudara. Alkitab berkata, ulangi lagi, haleluya. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Tuhan memberikan saudaraku minyak untuk pesta ganti kain kabung saudara. Sehingga saudaraku, engkau yang percaya dan sungguh-sungguh menyadari bahwa engkau adalah tanaman Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa kain kabungmu akan diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Lanjutkan lagi. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Haleluya. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Maka dengarkan gereja Tuhan, iblis mau Anda menutup bulan ini dengan kepala yang tertunduk. Tetapi Tuhan mau gereja Tuhan angkat tangan saudara, engkau menutup bulan November ini bukan dengan kepala yang tertunduk, bukan dengan semangat yang pudar, tetapi engkau menutup bulan November ini dengan kepala yang tegak, dengan kepala yang tegak, dengan kepala yang tegak. Saudaraku gereja Tuhan, gereja kita bersyukur Bapak Ibu. Dari 5 bulan yang lalu, sebagai hamba Tuhan, saudaraku tentu mikir, Tuhan saya mau ngapain? Saya ingat betul waktu itu Bapak Ibu gereja Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, tentu harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan saya ingat di hari ketiga setelah 2 puasa Ester, Tuhan dengan lembut berbicara, buka 2 fajar pagi setiap hari. Setelah itu saudaraku, setelah saya menutup 2 puasa Ester, saya ngobrol dengan istri saya untuk membuka 2 fajar pagi. Dan apa yang terjadi saudaraku, saya melihat hari ini dari berbagai kota-kota, pulau-pulau, bahkan bangsa-bangsa, tiap-tiap pagi hari ini mengikuti 2 fajar kita. Saudaraku, ini bukan kuat, ini bukan gagah. Ini membuktikan saudaraku bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang luar biasa, adalah Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Angkat tangan saudara, dengarkan gereja Tuhan. Anda dan saya adalah tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Ulangi lagi ayat terakhirnya, Yesaya 61 ayat 3-nya. Haleluya, yang terakhirnya. Haleluya. Supaya saudara menyadari, saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu. Anda adalah tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Supaya orang, siapa yang mau, tetanggamu, keluargamu menyebut engkau adalah pohon tarbantin kebenaran. Haleluya. Terus, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Saya percaya gereja Tuhan, engkau akan memperlihatkan, saudaraku, hidupmu akan memperlihatkan keagungan Tuhan. Pernikahanmu, masa depanmu, kesehatanmu memperlihatkan keagungan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, keagungan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Maka bagian saudara, dengarkan ini saudaraku, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan kekuatan Tuhan. Duduk diam banyak di kaki Tuhan. Haleluya. Tetap berharap kepada Tuhan. Maka Anda boleh melihat saudaraku, Yeremia pasal 17 ayat 8. Anda boleh lihat sebentar, Yeremia 17 ayat 8. Jangan gereja Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia hari-hari ini, jangan jauh dari Tuhan hari ini, tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 8, baca Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Anda dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Siapa yang percaya Anda dan saya tidak mengalami datangnya panas terik? Yang daunnya tetap hijau. Alkitab katakan, gereja Tuhan angkat tangan saudara, daun saudara tetap hijau, kesehatanmu tetap menghijau, karir saudara tetap menghijau, keuanganmu tetap menghijau, pelayananmu tetap menghijau. Oh, haleluya, angkat tangan saudara, kesehatanmu tetap menghijau. Halo, kesehatanmu tetap menghijau, karirmu tetap menghijau, pelayananmu tetap menghijau, masa depanmu tetap menghijau. Mungkin Anda berkata, Pak, ini krisis. Dengarkan gereja Tuhan. Engkau tidak berjalan dengan penglihatan, engkau tidak berjalan dengan perasaan, engkau berjalan dengan iman.
Tuhan berkata, ulangi lagi yang keras, haleluya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Pegang janji Tuhan angkat tangan saudara. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik. yang daunnya tetap hijau, Yang daunmu tetap hijau. yang tidak khawatir dalam tahun kering. Gereja Tuhan dengarkan, bukan panas dia tidak ada, tetapi engkau tidak mengalami datangnya panas terik. Daunmu tetap hijau. Terus lanjutkan lagi. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, gereja Tuhan dengarkan, tidak berhenti menghasilkan buah. Terus lanjutkan lagi. Tidak berhenti menghasilkan buah, sekalipun ada panas terik, tetapi dia tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya gereja Tuhan angkat tangan saudara. Engkau adalah tanaman Tuhan. Engkau adalah tanaman Tuhan. Engkau adalah tanaman Tuhan yang Tuhan mau. Haleluya. Yang Tuhan mau. Saudaraku, bergaul banyak dengan Tuhan. Berbuahlah banyak dengan Tuhan. Dan hasilkan yang keadilan. Ayat terakhir Yesaya 5 ayat yang ke-7. Ayat terakhir Yesaya 5 ayat 7. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesaya 5 pasal ayat yang ke-7 baca. Yesaya 5 ayat 7. Amin. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, Tuhan nanti keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, Dinantinya kebenaran. tetapi hanya ada keonaran. Angkat tangan saudara. Tuhan mau hari ini sebagai tanaman Tuhan, engkau harus menghasilkan. Engkau harus menghasilkan keadilan. Sebagai tanaman Tuhan, engkau harus menghasilkan keadilan Tuhan. Engkau harus menghasilkan kebenaran. Hiduplah dalam keadilan. Hiduplah dalam kebenaran. Karena itu yang Tuhan minta daripadamu. Satu ayat lagi, Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Maka satu yang Tuhan tuntut dari saudara adalah supaya Anda berlaku adil, supaya engkau berlaku setia. Haleluya, haleluya. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Amin. Hai manusia, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, telah diberitahukan kepada saudara di minggu kedua ini tentang apa yang baik. dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, Gereja Tuhan, apakah yang Tuhan tuntut daripada saudara hari-hari ini? selain berlaku adil, Yang pertama, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, saudara harus mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saudaraku, dengarkan ini. Saudara harus berlaku adil. Saudara harus mencintai kesetiaan. Amin. Dan saudaraku, Alkitab berkata, kamu harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan mau Anda dan saya menjadi seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Amin. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bersama-sama katakan menjadi, amin. Menjadi, semua bernyanyi, amin. Seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Seperti Kau Yesus, amin. Menjadi sempurna dalam seluruh. Siapa yang mau berbuah? Siapa yang mau menghasilkan buah? Katakan menjadi. Lambaikan tangan saudara, amin. Seperti Kau Yesus. Tuhan mau saudara berubah. Tuhan mau saudara bertobat. Tuhan saudara mau berbuah lebat, amin. Menjadi, yes God, sempurna dalam seluruh hidupku. Tepuk tangan yang kuat, yang dahsyat buat Allah kita. Menjadi, amin. Menjadi seperti Kau Yesus, amin. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi
untuk memperlihatkan keagungan bagi Tuhan. Alkitab berkata, angkat tangan saudara gereja Tuhan. Tuhan menempatkan saudara bukan di tanah yang tandus, bukan di tanah yang kering. Tuhan menempatkan engkau dan saya di lereng bukit yang subur. Di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Angkat tangan saudara. Tuhan mau hari ini, mari hasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang manis. Biarlah kita sama seperti Yesus. Hidupmu sama seperti Yesus. Hati saudara sama seperti Yesus. Masa depan saudara, pekerjaan saudara menjadi sama seperti Yesus. Angkat tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi katakan, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau. Angkat tangan saudara. Menjadi seperti Kau Yesus. Amin. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup, dalam seluruh hidupku. Mari angkat tangan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan yang untuk Kristus? Mari engkau yang percaya makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apakah saudara percaya oleh darah ini hidupmu diselamatkan, dosamu diampuni, tubuhmu disembuhkan? Engkau yang percaya, mari minum dengan iman, minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kalau ku hidup